Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan persahabatan Tim Nasional Indonesia lawan Burundi yang berakhir untuk kemenangan Tim Nasional Indonesia dengan skor 3-1. Tentu hasil akhir ini bukan merupakan sebuah kejutan ya teman-teman, karena seperti juga yang saya jelaskan sebelumnya di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa meskipun Burundi peringkat FIFA-nya lebih tinggi daripada timnas kita, tetapi mereka bukan merupakan tim yang kuat dari kawasan Afrika. Dan juga kita bisa melihat secara permainan di pertandingan kemarin malam, para pemain Burundi kewalahan untuk menangani tekanan dari para pemain tim nasional Indonesia. Dan sepertinya mereka kaget bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia itu di menit-menit awal bisa istilahnya gaspol atau bermain dengan kecepatan yang tinggi dan juga punya inisiatif untuk membangun serangan secara cepat agar bisa mencetak sebanyak mungkin gol di babak pertama. Maka itu di menit-menit awal tersebut para pemain Burundi organisasi permainannya sama sekali tidak baik. Bahkan kita melihat bahwa mereka tidak punya sinergi antar lini. Maka itu ketika para pemain dari tim nasional Indonesia itu membangun serangan, saya tidak melihat ada pemain dari Burundi yang bisa melakukan pressing di tengah. Memang di babak kedua permainan dari Burundi itu lebih baik, tetapi itu bukan karena mereka sudah bisa beradaptasi atau sudah mendapatkan ritme permainan. Tetapi itu juga karena para pemain dari tim nasional Indonesia cara bermainnya sudah berbeda. Jadi saya melihat nih taktik dari Coach Sintayong di babak pertama dan juga di babak kedua ini berbeda. Walaupun memang strateginya adalah menyerang, tetapi di babak pertama kita bisa melihat bahwa tempo permainan dari tim nasional Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada di babak kedua. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di babak pertama kan sudah unggul dengan skor 3-0. Nah artinya di babak kedua itu tinggal mengatur tempo permainan. Dan itu sangat vital dilakukan oleh para pemain dari Tim Nasional Indonesia teman-teman. Karena di sebuah pertandingan resmi dan juga nanti ketika bermain di sebuah pertandingan kompetitif, selain juga pertandingan persahabatan, para pemain dari Tim Nasional Indonesia itu harus bisa bermain dengan level kecerdasan yang tinggi untuk mengatur tempo permainan. Artinya begini, ketika sudah unggul, harus bisa memancing para pemain tim lawan itu untuk keluar dari garis pertahanan mereka supaya bisa membangun counter attack yang cepat. Dan itu biasa dilakukan juga oleh tim-tim besar lainnya. Maka itu kita bisa melihat cara bermain yang berbeda dari Tim Nasional Indonesia di dua babak di pertandingan kemarin malam. Dan kita memang juga masih melihat ada beberapa kesulitan bagi para pemain dari Tim Nasional Indonesia. Pertama, ketika mereka coba untuk melakukan pressing. Kedua, ketika mereka coba untuk mengontrol bola dalam situasi mereka di-press. Dan ketiga, ketika mereka sebetulnya sudah mendapatkan peluang emas. Karena secara keseluruhan teman-teman, para pemain dari Tim Nasional Indonesia bisa menciptakan lebih dari 8 peluang emas. Sayangnya hanya bisa mencetak 3 gol. Betul, yang penting adalah meraih kemenangan. Tetapi seandainya para pemain dari Tim Nasional Indonesia itu tidak mencetak gol cepat, maka tentu mereka juga mungkin akan frustasi dengan kesulitan mereka untuk bisa mencetak gol yang seperti juga kita lihat di pertandingan-pertandingan Piala AFF lalu. Dan Burundi sangat disayangkan tidak menurunkan pemain bintang mereka di pertandingan pertama ini, yakni Berahino. Tampaknya dia disimpan untuk pertandingan kedua. Tadinya saya kira bahwa Berahino ini akan masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti, tetapi pelatih mereka tetap menyimpan Berahino. Tampaknya pelatih mereka ingin dulu membaca permainan dari Tim Nasional Indonesia, baru kemudian nanti di pertemuan kedua dia akan memainkan Berahino, karena kita tahu Berahino lah pemain bintangnya dari Burundi yang punya pengalaman bermain di Premier League, bahkan pernah membela Tim Nasional Inggris di level junior. Dari starting lineup kita bisa melihat lah bahwa Coach Sintayong tidak ingin melakukan eksperimen karena dia menurunkan pemain-pemain pilar ya. Mulai di depan kita melihat ada Yaakob Sawiri, ada Dendi Sulistiawan, ada juga Stefano Lillipali yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk pertandingan persahabatan ini, dan kita lihat dia menunjukkan kualitas terbaiknya di atas lapangan. Dan ya saya pikir pemain ini masih sangat penting bagi Tim Nasional Indonesia teman-teman, karena selain juga dia memberikan 1 assist, dia juga mendapatkan 2 peluang emas, bahkan dia memberikan banyak sekali umpan kunci di pertandingan ini. Dan meskipun Lillipali ini posisinya adalah sebagai penyerang sayap, tapi saya melihat dia juga bisa menjadi penghubung antara lini tengah dengan lini depan. Kenapa? Karena dari awal Coach Sintayong tidak menurunkan pemain yang kreatif di tengah. Betul kan teman-teman? Dari awal kan Coach Sintayong menurunkan Maklok dan juga Rahmat Irianto di tengah. Artinya 2 gelandang bertahan atau 2 gelandang pekerja. Maka itu Lillipali juga bisa turun ke second line untuk menjemput bola. Bisa juga
shifting position, bergerak dari sektor flank lainnya, tidak selalu bergerak dari sektor sebelah kiri. Dan di tengah, seperti yang tadi sudah saya katakan, ada Maklok, ada Rahmat Irianto, kemudian di wingback ada Pratama Arhan, dan juga ada Asnawi Mangkualam yang dipilih atau ditunjuk sebagai kapten untuk pertandingan ini. Di belakang, nah ini yang menarik, 3 center back. Seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa saya ingin lihat Elkan Bagot dan juga Jordi Amat berduet di center back. Saya kira yang akan dipilih adalah Fakhrudin Arianto. Ternyata Rizky Ridho, bagus juga nih. Jadi 3 pemain yang bertenaga dan 3 pemain yang punya visi untuk membagi bola. Karena selain juga Jordi Amat dan juga Elkan Bagot yang biasa bisa membagi bola dari lini pertahanan, jika teman-teman sering menonton pertandingan-pertandingan dari Persebaya, maka kalian juga bisa melihat betapa aktifnya Rizky Ridho itu mengirimkan umpan-umpan direct pass langsung ke jantung pertahanan tim lawan yang biasanya juga bisa memberikan peluang bagi para pemain Persebaya lainnya untuk bisa mencetak gol. Dan di posisi penjaga gawang yang dipilih adalah Syahrul Trisna. Ini adalah keputusan yang bijak dari Coach Sintayong. Jadi coba untuk menaruh Nadio di bangku cadangan dulu, memberikan kesempatan kepada penjaga gawang lainnya. Dari jalannya pertandingan, nah di menit-menit awal memang tampak jelas para pemain dari Indonesia ini bermain dengan determinasi yang kuat. Betul kan teman-teman, speednya luar biasa. Bahkan saya mencatat nih teman-teman, para pemain Indonesia itu membutuhkan waktu sekitar 8-9 detik untuk membangun sebuah proses serangan. Apakah itu melalui counter attack atau juga dari open play. Nah artinya apa nih jika waktunya cepat untuk membangun serangan? Artinya bahwa passing di antara para pemain Indonesia itu bagus. Walaupun ya faktor lapangan juga mempengaruhi sih. Ini kan bukan GBK nih mainnya di Stadion Patriot yang kita tahu lah lapangannya gak rata. Jadi tidak mudah juga sebetulnya bagi para pemain Indonesia untuk bermain dengan kondisi lapangan yang sebetulnya tidak sempurna. Maka itu mereka ya coba mengandalkan passing-passing yang cepat, tapi juga passing-passing yang pendek. Jadi faktor lapangan ini bukan saja mempengaruhi passing-passing di antara para pemain, tetapi juga mempengaruhi ketika para pemain itu berlari. Karena tentu mereka harus berhati-hati, jangan sampai karena faktor lapangan ini tidak sempurna, mereka justru cedera. Apakah itu karena terpleset, atau juga karena memang mereka tidak bisa mengontrol laju larinya, sehingga akhirnya mereka tertarik ototnya kan, jadi mereka juga harus berhati-hati. But anyway, akhirnya Indonesia bisa mencetak gol cepat. Bagaimana caranya mereka mencetak gol? Nah teman-teman melihat ada pressing yang dilakukan oleh Lili Pali. Kemudian dia bisa mengambil bola, Jordi Amat, what a player, kita lihat dia memberikan bola itu, akhirnya juga setelah dia press juga pemain Burundi, kepada Lili Pali memberikan crossing. Wah, ini yang namanya umpan manja nih seperti ini. Jadi bola yang ketemu kepala dari Yaakob Sayuri. What a goal by Yaakob Sayuri. Luar biasa ya. Dia masuk dari second line atau coming from behind atau yang biasa kita namakan blind spot. Tiba-tiba dia muncul dan dia bisa melakukan heading yang sempurna. 1-0, saya sudah feeling para pemain dari Timnas Indonesia tidak akan tinggal diam. Karena kan baru beberapa menit pertandingan ini berjalan. Sebetulnya sebelum gol ini, Burundi sempat juga menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Indonesia. Tapi saya melihat para pemain Burundi ini, sepertinya mereka kesulitan untuk bisa mencari angle melepaskan syuting. Karena mereka terlalu terburu-buru melepaskan syuting sepanjang jalannya pertandingan ini. Sepertinya mereka tidak bermain dengan level confidence yang diperlukan. Walaupun ini sebuah pertandingan persahabatan. Dan saya melihat itu di menit-menit awal ketika ada pemain dari Indonesia yang kehilangan bola, sebetulnya tuh udah momen tuh bagi mereka. Kalau nggak salah itu baru 1 menit. Tapi lihat passingnya juga agak akurat dari para pemain Burundi. Jadi ya memang nggak salah juga kan analisa yang saya berikan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa mereka bukanlah tim yang kuat dari kawasan Afrika. Bahkan saya melihat para pemain Burundi ini juga tidak bisa memberikan passing yang akurat. Jadi tampaknya mereka kesulitan lah untuk bisa memberikan tekanan kepada para pemain dari tim nasional Indonesia. Dan setelah unggul 1-0 itu, seperti yang tadi saya katakan, ya tentu para pemain Indonesia akan mencari gol kedua lah untuk bisa membuat pertandingan lebih safe lagi. Dan itu mereka lakukan secara cepat karena di menit ke-14 ternyata ada Denny Sulistiawan yang bisa mencetak gol ya. Dan kita melihat juga proses gol ini cukup baik ya teman-teman, melibatkan beberapa pemain dari tim nasional Indonesia seperti pertama Arhan yang memberikan crossing, Lili Pali hampir mencetak gol ya. Dia sundul bisa di-save oleh penjaga gawang dari Burundi. Kemudian kalau nggak salah itu ada Maklok yang mendapatkan bola rebound, memberikan bola kepada Rahmat Irianto, dan Rahmat Irianto bisa memberikan passing di dalam kotak penalti kepada Denny Sulistiawan yang bisa melakukan finishing yang sempurna. Nah kuncinya adalah finishing yang sempurna teman-teman. Dan sebelumnya kan Lili Pali juga sebetulnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari heading. Jadi dia memang pemain yang berbahaya dan yang saya pikir memang diperlukan ya tim nasional Indonesia teman-teman. Dan setelah pertandingan berjalan, setelah Indonesia unggul 2-0, saya melihat sebetulnya para pemain Indonesia ini mulai perlahan-lahan
menurunkan tempo permainan karena kan sudah unggul 2-0, walaupun ya tetap strateginya adalah menyerang. Dan akhirnya bisa mencetak gol tambahan lagi dari corner ketika Arhan mengambil corner dan ada kesalahan dari penjaga gawang Burundi sehingga Rizky Ridho bisa mencetak gol, tapi ini tetap adalah gol yang indah karena bagi seorang center back mencetak gol seperti itu tidak mudah tentunya, melepaskan tendangan yang keras. Dan setelah turun minum, nah saya melihat ketika ada perubahan pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, menarik keluar Rahmat Irianto dan memainkan Abimanyu, baru saya melihat bahwa pressing dari para pemain tim nasional Indonesia itu sedikit berkurang karena tampak jelas Mark Locke cukup kewalahan bekerja sendirian di tengah, sehingga itu yang memberikan juga kesempatan bagi para pemain Burundi untuk menemukan ritme permainan mereka dan akhirnya mereka bisa mencetak 1 gol ketika ada long ball atau direct pass yang masuk. Dan ini yang selalu saya katakan kan, bahwa koordinasi di antara para pemain Indonesia di pertahanan itu harus bagus secara kolektif. Ketika secara kolektif itu gak bagus, nah kita melihat pemain Burundi itu bisa mendapatkan chance, shootingnya juga bagus. Ini tentu adalah gol yang indah yang dicetak oleh pemain Burundi tersebut untuk memperkecil ketertinggalan. Setelah itu saya melihat mereka juga bermain cukup baik, mereka bisa menggempur pertahanan dari Indonesia karena ya para pemain Indonesia juga memilih kali ini bermain mengandalkan mid block atau juga low block sambil mengatur tempo permainan. Gak masalah juga, mereka harus juga belajar bagaimana caranya mengatur tempo permainan agar juga tidak menguras tenaga mereka. Kemudian ada Rico Simanjuntak yang masuk, ada Witan Sulaiman yang masuk juga. Nah, saya melihat ya ketika ada cukup banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, ya chemistry di antara para pemain tim nasional Indonesia tidak seperti chemistry di antara para pemain tim nasional Indonesia yang bermain dari awal di pertandingan ini. Dan ini adalah kemenangan yang tentu akan memberikan kepercayaan diri bagi para pemain tim nasional Indonesia, dan juga gak ada salahnya kita merasa bahagia dengan kemenangan ini, tetapi juga kita tidak perlu membesar-besarkan kemenangan ini ya teman-teman ya. Kita juga perlu tetap rendah diri dan juga berharap bahwa para pemain dari tim nasional Indonesia bisa bermain sebaik ini nantinya ketika juga lawan tim-tim lain seperti Vietnam dan juga Thailand. Karena kan di Piala AFF lalu ya walaupun bermain di kandang sendiri kita tidak bisa mengalahkan Vietnam ataupun Thailand. Padahal kita bermain di kandang sendiri. Artinya apa? Bahwa walaupun sudah menang lawan Burundi bukan berarti bahwa tim nasional Indonesia ini nanti dadakan akan bisa menang lawan tim-tim kuat lainnya. Enggak juga. Artinya para pemain harus bisa tetap fokus di setiap pertandingan mereka, dan kita sebagai supporter harus tetap memberikan dukungan kepada mereka agar mereka akan tetap bisa bermain dengan fokus dan level konsentrasi yang tinggi. Kita tunggu teman-teman pertandingan kedua antara Indonesia lawan Burundi yang tentu feeling saya Indonesia akan kembali meraih kemenangan, dan kemungkinan besar Coach Sintayong akan melakukan perubahan yang lebih banyak lagi di starting lineup karena saya pikir ia perlu juga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain yang dipanggil ke tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.